Halo semuanya, kembali lagi dengan Haris Talk. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur film dari movie The Monkey King Demon City yang menceritakan perjalanan sang kera sakti ketika berada di kota siluman. Di sana, Biksu Tong ditangkap oleh siluman sehingga memaksa muridnya untuk menyelamatkannya serta berusaha mengalahkan siluman tersebut. Biar gak penasaran, langsung aja ke ceritanya. Di tengah gurun yang gersang, terlihat Biksu Tong tengah menunggu muridnya yang saat itu sedang menyusuri wilayah tersebut untuk mencari pemukiman terdekat. Tak berselang lama, beberapa orang yang tidak dikenal datang menghampirinya, dan salah satunya menawarkan Biksu Tong air untuk menghilangkan rasa haus karena memang cuaca di sana sangatlah panas. Namun Biksu Tong menjawab bahwa Wukong muridnya mengatakan ia tidak boleh menerima minuman ataupun makanan dari orang asing. Ia melanjutkan bahwa mereka adalah biksu dari dinasti Tang yang ingin menuju ke barat untuk mengambil kitab suci. Saat itu mata anak kecil dari orang tersebut teralihkan kepada sebuah tulang tengkorak raksasa tak jauh dari mereka. Sang kakek lalu menjelaskan bahwa dulunya tempat yang mereka singgahi sekarang adalah Sungai Liusa, yaitu sungai yang memiliki keanehan di mana bulu paling ringan pun tidak bisa mengapung di sungai itu. Di sana terdapat siluman pasir yang menurut cerita pernah memakan 9 biksu. Namun dalam sekejap anak tadi telah berada di dekat tengkorak raksasa karena rasa ingin tahunya yang kuat. Tak berselang lama, badai pasir yang membawa angin siluman pun datang ke tempat mereka. Ibunya kemudian mendekati anak itu untuk menyelamatkannya. Akan tetapi ia malah tenggelam karena masuk ke dalam pasir hisap. Begitu juga dengan sang ayah, sehingga sang kakek memohon kepada Biksu Tong agar bersedia untuk menyelamatkan mereka. Biksu Tong yang merasa dilema karena harus tetap diam berada di dalam lingkaran pengusir siluman yang diberikan Wukong atau menyelamatkan mereka yang masuk ke dalam pasir hisap, pada akhirnya membuat keputusan untuk keluar dari lingkaran itu demi menyelamatkan anak tersebut. Namun anehnya seketika itu sang anak berubah menjadi tengkorak. Dan Biksu Tong pun sadar bahwa kini ia telah terkena jebakan siluman. Tak lama badai besar tadi kemudian melahapnya. Selang beberapa lama kemudian, Wukong dan Patkai kembali ke tempat gurunya. Tahu akan kehilangan Biksu Tong saat itu, Patkai lalu memberi saran agar berhenti melakukan perjalanan ke barat serta berpisah saja. Mendengar itu, Wukong kemudian menegurnya. Ia pun bersikeras untuk mencari informasi keberadaan gurunya di sebuah kota tepat di depan mereka. Di lain pihak, Biksu Tong yang telah ditangkap saat ini berada di sebuah gua tempat persembunyian siluman. Kita sebut saja siluman Salamander. Siluman itu mengatakan bahwa ia tidak berniat untuk memakan Biksu Tong, melainkan ia hanya menginginkan jantung batu milik Wukong untuk memperkuat kekuatannya. Kembali ke Wukong dan Patkai yang telah tiba di sebuah kota bernama Liusa. Mereka kemudian menyamar menjadi manusia untuk menyembunyikan identitas silumannya. Meski begitu, mereka tidak disambut baik oleh para warga di sana, karena berpikir mereka hanyalah penipu yang mau menyamar menjadi biksu. Tak lama seorang gadis bernama Xiaoman pun datang kemudian menegur Xuxian dan juga Azang. Xiaoman kemudian menawarkan sebuah penginapan serta restoran miliknya kepada Wukong dan Patkai. Karena belum mendapatkan petunjuk mengenai gurunya, mereka pun setuju menerima tawaran tersebut. Tidak dengan Patkai yang sangat menikmati jamuan yang disediakan, Wukong saat itu malah terlihat murung karena telah menyadari bahwa mereka semua adalah siluman. Melihat itu, Xiaoman tetap memaksa Wukong untuk tersenyum. Tentu hal itu membuat Wukong merasa marah. Beruntung Patkai dapat menenangkannya dengan mengingatkan kembali bahwa tujuan mereka adalah untuk mencari informasi mengenai keberadaan gurunya. Tak berselang lama, tiba-tiba 3 pembasmi siluman datang ke restoran tersebut karena mencium aroma siluman yang begitu kuat. Xiaoman yang masih berpikir positif saat itu menyambut baik kedatangan mereka. Namun seketika pembasmi siluman tersebut mengeluarkan sebuah jimat yang membuat Xiaoman tidak dapat bergerak. Xuxian dan Azang yang hendak membantu juga tidak berdaya menghadapi pembasmi siluman itu. Awalnya Wukong tidak menghiraukan mereka, sampai pada akhirnya sebuah pisau terlempar ke arahnya yang membuat ia sangat marah. Sehingga ia pun turun tangan menghadapi ketiga pembasmi siluman itu, dan dengan mudahnya dapat mengalahkannya.
Peristiwa tersebut dilihat oleh salah satu warga. Ia kemudian pergi ke tempat tinggi lalu mengumumkan bahwa Sun Wukong telah tiba di kota itu. Setelah kejadian itu, Xiaoman pun berterima kasih kepada Wukong. Ia juga menjelaskan bahwa siluman yang berada di kota Liuxia merupakan siluman tingkat rendah yang tidak pernah mencelakai orang. Meski begitu, kadang malah mereka yang sering dibunuh oleh para pembasmi siluman. Di tengah pembicaraan, Wukong mencium aroma siluman yang kuat dari luar. Dan ternyata itu adalah kerumunan para warga yang ingin memastikan bahwa ia benar-benar adalah kera sakti yang asli. Di sana juga terdapat seorang anak kecil bernama Lu Sheng yang menjadi penggemar berat Sun Wukong. Tetua desa bernama Nenek Ling kemudian mengucapkan rasa hormatnya atas kedatangan Wukong dan Pat Kai ke tempat mereka. Ia lalu menjelaskan bahwa kota Liuxia berada di negara Wanhua. Ratusan tahun yang lalu, Wanhua merupakan negara yang makmur, sampai pada akhirnya dihancurkan oleh kobaran api dari langit lalu berubah menjadi padang pasir yang gersang. Karena kedatangan dua tamu yang istimewa, pada malam harinya mereka pun mengadakan sebuah pesta yang sangat besar untuk merayakannya. Di sana Pat Kai dijamu oleh Zhenzu, sedangkan Wukong didekati oleh Lu Sheng. Ia kemudian memberi Wukong dengan berbagai macam buah kesukaannya. Wukong lalu memakan buah itu yang membuat Lu Sheng merasa bahagia. Di sisi lain, ternyata Nenek Ling mempunyai niat jahat. Ia mengatakan kepada Xiaoman bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan bagi negara Wanhua yang tengah menghadapi masa sulit, di mana saat ini roh siluman di negara Wanhua semakin lama perlahan mulai menghilang, sehingga hal itu hanya dapat diselamatkan dengan menggunakan jantung batu milik Wukong. Namun Xiaoman tak tega melakukan hal itu karena ia berpikir bahwa Wukong adalah siluman yang baik. Nenek Ling pun meyakinkannya bahwa Wukong adalah siluman jahat, di mana sepanjang perjalanannya ia banyak membunuh siluman lain tanpa ampun. Dan juga ratusan tahun yang lalu yang membakar tempat mereka adalah merupakan api milik Wukong yang terjatuh dari langit. Sehingga ini adalah merupakan takdir, di mana mereka dipertemukan kembali. Beralih ke dapur, ketiga pembasmi siluman mengancam Su Xian dan Azang agar melepaskan mereka. Namun Azang hanya tersenyum dan memberitahu bahwa dalam beberapa hari mereka akan dipersembahkan kepada siluman pasir. Perbincangan mereka pun didengar oleh Wukong sehingga membuatnya sangat marah, kemudian bertanya kepada para penduduk mengenai siapa siluman pasir. Xiaoman yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kemudian berusaha untuk menenangkan Wukong. Akan tetapi ia malah dicekik oleh Wukong karena ia mengira bahwa mereka bersengkokol dengan siluman pasir untuk menangkap gurunya. Setelah para warga memohon untuk melepaskan Xiaoman, ia pun melepaskannya. Nenek Ling lalu menjelaskan bahwa siluman pasir adalah siluman yang tinggal di sungai Liuxia. Dia memakan orang-orang yang melewati sungai tersebut, dan sekarang sungai itu pun menjadi gurun pasir sehingga orang-orang yang lewat pun semakin sedikit. Siluman pasir kemudian memaksa mereka untuk mempersembahkan manusia setiap bulan kepadanya. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka dia akan memakan mereka. Meskipun begitu, mereka tidak pernah berniat untuk mencelakai orang lain. Mendengar cerita tersebut, Pat Kai pun membuat kesimpulan mungkin saja hal itu adalah benar karena mereka adalah siluman yang lemah dan mungkin saja siluman pasirlah yang menangkap gurunya. Nenek Ling lalu memberikan lokasi keberadaan dari siluman pasir yaitu di kedalaman gurun. Namun mereka haruslah dipandu oleh siluman pemandu. Ia menjelaskan bahwa siluman pemandu dulunya adalah anak kecil yang mau bertapa ke Gunung Tianlong yang melewati tempat itu. Di sana ia bertanya kepada para pedagang jalan mana yang harus ia tempuh. Tak disangka para pedagang berbohong dan menunjukkan jalan yang mengarah ke kedalaman gurun. Ia pun berjalan selama berhari-hari sampai pada akhirnya ia terlambat menyadari bahwa sebenarnya ia telah dibohongi. Dendam anak kecil itu pun tidak hilang sehingga mengubahnya menjadi siluman. Sejak saat itu dia banyak mengiring orang-orang menuju kedalaman gurun menuju kematian. Namun karena siluman pemandu hanya muncul pada siang hari, Wukong dan Pat Kai memutuskan untuk beristirahat pada malam harinya. Singkat cerita, setelah menjelaskan panjang lebar, pada malam harinya Nenek Ling memberikan Xiaoman sebuah pisau sakti perenggut nyawa yang dapat menusuk hingga ke jantung Wukong. Di lain pihak, diketahuilah bahwa Nenek Ling bekerja sama dengan siluman salamander tanpa sepengetahuan Xiaoman dan juga para penduduk. Mereka lah yang berencana untuk mengambil jantung batu milik Wukong. Namun hal itu tidaklah mudah karena Wukong sangat mudah untuk curiga. Namun dikatakan Xiaoman lahir dari batu roh yang sama dengan Wukong sehingga kemungkinan besar Wukong akan percaya kepadanya. Di ruang penginapan, Pat Kai menasihati Wukong yang terlalu berlaku kasar kepada Xiaoman. Padahal Xiaoman telah berbuat baik kepada mereka. Ia lalu memberi saran agar Wukong membawakan Xiaoman sebuah obat luka sebagai tanda minta maaf. Lantas Wukong kemudian membawa obat tersebut untuk diberikan kepada Xiaoman.
Di kamar, Xiaoman melihat luka bekas cekikan Wukong. Ternyata luka itu memberi efek yang lumayan sakit. Dan tiba-tiba tanpa mengetuk pintu, Wukong menerobos masuk ke dalam kamar Xiaoman sehingga tanpa sengaja ia melihat pemandangan natural yang begitu indah. Ketika ditanya Xiaoman, Wukong hanya menjawab bahwa ia salah kamar. Ternyata ego Wukong sangatlah tinggi sehingga membuat ia mengurungkan niat untuk memberikan obat luka yang dibawanya. Keesokan harinya mereka melanjutkan untuk mencari siluman pemandu di padang pasir. Melihat luka cekikan yang masih membekas di leher Xiaoman, Pat Kai kemudian memberinya obat luka yang semalam tidak jadi diberikan Wukong kepadanya. Setelah lumayan lama menunggu, siluman pemandu tak kunjung muncul. Sehingga Wukong merasa kesal kemudian mulai memukul pasir yang ada di sana untuk memancingnya keluar. Namun secercah harapan tiba-tiba muncul, di mana mereka menemukan sebuah sumur misterius yang tiba-tiba muncul di sana. Benar saja dari sumur tersebut keluar siluman pemandu. Di sana Wukong bertanya mengenai keberadaan siluman pasir kepadanya. Akan tetapi siluman pemandu tidak ingin mengatakan lokasi dari keberadaan siluman pasir. Sehingga perkataan itu membuat Wukong jengkel lalu berusaha untuk memukulnya. Terjadilah saling serang di antara mereka. Ketika siluman pemandu berhasil membuat Wukong dan Pat Kai pingsan, ia yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Nenek Ling lalu meminta Xiaoman untuk mengeluarkan jantung batu milik Wukong. Ketika melakukannya, Xiaoman pun menahan pisaunya dan berdalih bahwa kulit Wukong sangatlah keras. Lalu ia mencoba untuk kedua kalinya. Namun teriakan Xiaoman membuat Wukong terbangun sehingga tanpa sengaja bibir mereka saling menempel satu sama lain. Saat itu Xiaoman hanya bisa berpura-pura merasa senang karena Wukong telah sadar untuk menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Lantas dengan sigap Wukong kemudian menangkap siluman pemandu. Siluman pemandu lalu berkata bahwa siluman pasir yang diceritakan Wukong sudah lama tidak muncul. Dan hanya ketika orang-orang mempersembahkan tumbal barulah dia akan keluar untuk memakan mangsanya. Lantas mendengar itu ia lalu menghabisi siluman pemandu. Mereka pun pulang dengan tangan kosong. Di malam harinya Zhenzu menemui Pat Kai, berniat untuk mencari informasi tentang kelemahan dari Wukong. Pat Kai lalu menjelaskan bahwa Wukong seperti batu rapuh apabila dia jatuh cinta. Ternyata Zhenzu yang mendatangi Pat Kai adalah Nenek Ling yang sedang menyamar. Di sisi lain, Xiaoman yang sebelumnya pingsan karena tidak sengaja terkena serangan siluman pemandu pun tersadar. Ia lalu menemui Nenek Ling. Ia mengatakan bahwa ia tidak sanggup untuk melakukan tugas mengambil jantung batu milik Wukong. Namun Nenek Ling kembali berusaha meyakinkannya dengan mengatakan bahwa nasib roh siluman di kota mereka ada di tangan Xiaoman. Di tengah perbincangan mereka, Suxian dan Azeng datang dengan panik. Mereka mengatakan bahwa Paman Zhou sekarang sudah sekarat. Setelah didatangi oleh Nenek Ling, ia mengatakan bahwa Paman Zhou sudah tiada. Lanjutnya, jika dibiarkan maka akan lebih banyak korban yang akan berjatuhan seandainya jantung batu milik Wukong tidak segera didapatkan. Kejadian itu membuat Xiaoman dilema kembali. Keesokan harinya mereka berencana untuk menjadikan ketiga pembasmi siluman sebagai umpan untuk memancing siluman pasir keluar dari tempat persembunyiannya. Perlahan perahu mereka mulai bergerak yang diikuti dengan keluarnya siluman pasir. Lantas Wukong bertanya mengenai keberadaan gurunya, namun anehnya siluman pasir juga tidak mengetahui hal itu. Tentu hal ini karena yang menangkap Biksu Tong adalah siluman salamander, bukan siluman pasir. Tanpa pikir panjang, Wukong langsung menyerang siluman pasir. Pertarungan tersebut terlihat imbang, sehingga Pat Kai pun datang untuk membantu. Siluman pasir lalu berusaha menyerang Xiaoman, namun dengan sigap Wukong dapat menangkisnya yang menyebabkan tangannya terluka. Hal tersebut tentu karena Wukong telah jatuh cinta dengan Xiaoman, yang membuat kulit kerasnya kini menjadi rapuh. Karena terdesak, siluman pasir pun memilih untuk kabur. Tidak ingin menyerah, mereka lalu berencana bermalam di sana untuk menunggu siluman pasir muncul. Namun hal itu hanyalah sia-sia. Sementara itu, di kota perlahan orang-orang mulai kehilangan roh silumannya. Yang ternyata di balik semua ini adalah rencana dari Nenek Ling. Demi mencari rasa simpati para warga untuk mempercayai bahwa dalang dari semua ini adalah Wukong. Sebagian dari mereka tidak mempercayai hal itu dan mengatakan itu hanyalah omong kosong.
Namun Nenek Ling terus saja melakukan propagandanya untuk mendapatkan dukungan warga. Hal tersebut pun berhasil sehingga membuat para warga mulai ragu dengan Wukong. Karena upaya mereka tidak membuahkan hasil, Wukong dan teman-temannya lalu kembali ke kota. Namun mereka tidak disambut baik karena seluruh warga dengan senjata tajam berniat untuk membunuh Wukong. Tentu hal ini terpaksa mereka lakukan untuk mendapatkan jantung batu Wukong demi kebaikan kota Liuxia. Agar membuat suasana lebih menegangkan, Nenek Ling lalu mengambil beberapa roh para warga di sana. Kejadian tersebut seolah-olah membuat Wukonglah yang menjadi penyebabnya. Sementara itu, Xiaoman juga mengambil pisaunya dan berusaha menusuk Wukong. Melihat keadaan yang tidak lagi berpihak kepadanya, Wukong pun menusukkan senjata perenggut nyawa ke jantungnya sendiri, sehingga keluarlah jantung batu miliknya. Melihat itu, Nenek Ling yang ternyata adalah siluman salamander yang menyamar menampakkan dirinya dan segera mengambil jantung batu milik Wukong. Di lain sisi, Nenek Ling yang memantau dari bawah tanah lalu melanjutkan rencananya untuk membunuh Biksu Tong. Namun ketika ia akan menusuknya, tiba-tiba sebuah cahaya emas membuat Nenek Ling terlempar. Dan itu adalah mantra pelindung yang diberikan Buddha kepada Biksu Tong. Lantas tak kehabisan akal, ia lalu mencekik Biksu Tong. Tapi tiba-tiba dari dalam tanah muncul siluman pasir yang saat itu langsung menghabisi Nenek Ling. Siluman pasir lalu menjelaskan bahwa Dewi Kuan Yin menyuruhnya untuk menolong Biksu Tong serta menjadikan Biksu Tong sebagai gurunya. Kita kembali ke kota. Saat itu siluman salamander hampir saja menghabisi Wukong. Namun ia berhasil diselamatkan oleh Xiaoman, walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri. Ketika Xiaoman hampir tiada, ia sempat memberikan roh silumannya untuk menambal jantung batu milik Wukong. Setelah itu roh silumannya pun lenyap tak tersisa. Pat Kai dan Zenzu berusaha melawan siluman salamander, namun tindakan mereka hanyalah sia-sia. Karena siluman salamander sekarang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Tampak Biksu Tong juga datang di pertempuran mereka. Lalu siluman pasir pun datang untuk membantu. Setelah sadar, Wukong pun kembali mengajak berduel dengan siluman salamander. Mereka pun adu mekanik hingga akhirnya siluman salamander berubah ke mode badai monster raksasa. Tak tinggal diam, Wukong pun melawan menggunakan toya sakti raksasa miliknya. Sampai akhirnya, Wukong pun berhasil mengalahkan siluman salamander tersebut. Dan film pun berakhir. Oh iya teman-teman, nanti akan ada lanjutan dari movie ini ya. Nantinya di movie kedua, rombongan Biksu Tong akan melewati sebuah wilayah yang penuh dengan gunung berapi. Jadi pastikan kamu subscribe agar tahu cerita keseruan berikutnya. Sekian dulu alur film kali ini dan kita kembali lagi di alur film selanjutnya.